Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amira Nandes Putri dari kelas 10 MIPA 6. Saya akan mempresentasikan makalah saya mengenai aplikasi model atom untuk menjelaskan fenomena alam atau hasil suatu percobaan. Yang pertama yang akan saya jelasi adalah pendahuluan. Latar belakang. Atom adalah suatu unit terkecil dari sebuah unsur yang memiliki sifat-sifat dasar tertentu. Setiap atom terdiri dari sebuah inti kecil yang terdiri dari proton dan neutron dan sejumlah elektron pada jarak yang jauh. Mempelajari tentang teori atom sangat penting sebab atom merupakan penyusun materi yang ada di alam semesta. Dengan memahami atom, kita dapat mempelajari bagaimana atom berinteraksi, mengetahui sifat-sifat atom, dan sebagainya, sehingga kita dapat memanfaatkan alam semesta untuk kepentingan umat manusia. Nama atom berasal dari bahasa Yunani, yang artinya atoms, yaitu berarti tidak dapat dipotong ataupun suatu yang tidak dapat dibagi-bagi lagi. Konsep atom yang merupakan penyusun materi yang tidak dapat dibagi lagi pertama kali diperkenalkan oleh ahli filosofi Yunani dan India. Konsep atom yang lebih modern muncul pada abad ke-17 dan 18, di mana saat itu kimia mulai berkembang. Para kimiawan meletakkan dasar-dasar pemikiran ini dengan menunjukkan bahwa zat-zat tertentu tidak dapat dibagi-bagi lebih jauh lagi menggunakan metode-metode kimia. Rumusan masalah. 1. Bagaimana perkembangan dari model atom? 2. Apa kelebihan dan kelemahan dari model atom tersebut? 3. Apa aplikasi model atom yang menjelaskan fenomena alam atau hasil suatu percobaan? Tujuan masalah. 1. Untuk memperluas pengetahuan tentang model atom. 2. Mengetahui aplikasi atom. Yang kedua, saya akan menjelaskan mengenai pembahasan perkembangan model atom. Model-model atom. Model atom Thomson. Pada awal abad ke-20, J.J. Thomson menggambarkan atom seperti bola dengan taburan kismis. Bola itu padat dan bermuatan positif. Di permukaannya tersebar elektron yang bermuatan negatif. Thomson membuktikan adanya partikel lain yang bermuatan negatif dalam atom. Ia mematahkan anggapan Demokritos dan Dalton bahwa citom adalah partikel terkecil. Sayangnya, model atom Thomson tidak dapat menjelaskan susunan muatan positif dan negatif dalam atom. Model atom Bohr. Niels Bohr, ahli fisika dari Denmark, adalah ilmuwan pertama yang mengembangkan banyak teori struktur atom pada 1913. Teori tentang sifat atom yang dapat dari pengamatan Bohr. Atom terdiri dari inti yang bermuatan positif dan dikelilingi oleh elektron yang bermuatan negatif dalam suatu lintasan. Elektron bisa berpindah dari satu lintas ke lintas yang lain dengan menyerap atau memancarkan energi, sehingga energi elektron atom itu tidak akan berkurang. Jika berpindah ke lintasan yang lebih tinggi, elektron akan menyerap energi. Jika berpindah ke lintasan yang lebih rendah, elektron akan memancarkan energi. Model atom Bohr menunjukkan bahwa atom terdiri dari beberapa kulit. Kulit ini adalah tempat berpindahnya elektron. Selain itu, model atom Bohr juga tidak menjelaskan efek Zeeman. Efek Zeeman adalah ketika garis
spektrum terdiri karena adanya magnet. Kelebihan dan kekurangan dari jenis model atom. Setiap model atom memiliki kelebihan dan kekurangan, di antaranya teori atom Thomson. Kelebihan: telah berhasil membuktikan adanya partikel lain yang bermuatan negatif dalam atom. Berarti atom bukan merupakan bagian terkecil dari suatu unsur. Selain itu juga memastikan bahwa atom tersusun dari partikel yang bermuatan positif dan negatif untuk membentuk atom netral. Juga membuktikan bahwa elektron terdapat dalam semua unsur. Kekurangan: belum dapat menerapkan bagaimana susunan muatan positif dan jumlah elektron dalam bola. Teori atom Bohr. Kelebihan: mampu menjelaskan adanya garis-garis pada spektrum atom hidrogen. Kekurangan: hanya dapat menerapkan atom-atom yang memiliki elektron tunggal seperti garis hidrogen, tetapi tidak dapat menerangkan spektrum warna dari atom-atom yang memiliki banyak elektron. Teori atom modern. Kelebihan: dapat diterapkan pada atom berelektron banyak dengan konsep bilang-bilangan kuantum. Suatu peluang menentukan posisi elektron yang disebut orbital. Kekurangan: sulit diterapkan untuk sistem mikroskopis berskala lebih besar dengan kumpulan atom, misalnya pada tumbuhan, hewan, dan manusia. Teori atom Rutherford. Kelebihan: membuat hipotesa bahwa atom tersusun dari inti atom dan satu sama lain terpisah oleh ruang hampa. Kekurangan: model atom tersebut tidak dapat menerapkan mengapa elektron tidak pernah jatuh ke dalam inti sesuai dengan teori fisika klasik. Aplikasi atom yang menjelaskan fenomena alam atau hasil suatu percobaan. Model atom Thomson. Model atom yang kedua adalah model atom Thomson. Sesuai dengan namanya, model atom ini ditemukan oleh Joseph John Thomson. Model atom Thomson berbentuk seperti roti kismis. Hal itu dikarenakan atom merupakan bola padat bermuatan positif dengan partikel negatif, elektron yang tersebar di dalamnya. Selain itu, muatan positif dan negatif pada atom tersebut jumlahnya sama. Model atom ini dibuktikan dengan penelitian Thomson yang menggunakan sinar tabung katoda. Model atom Bohr. Model atom Bohr dicetus oleh Niels Bohr dan Ernest Rutherford pada tahun 1913. Dalam model atom Bohr dinyatakan bahwa atom terdiri dari inti atom yang mengandung proton dan neutron dan interaksi oleh elektron yang berputar dalam orbitnya. Orbit ini dikenal sebagai kulit atom. Model atom modern. Model atom modern terdiri dari inti atom bermuatan positif dan awan-awan elektron yang mengelilinginya. Daerah kebolehjadian ditemukannya elektron dinamakan orbit. Menurut teori ini, ada 4 jenis orbit, yaitu S, P, D, F. Model atom Rutherford. Model atom Rutherford dikemukakan oleh Ernest Rutherford pada tahun 1911. Dalam teori atom ini, setiap atom mengandung inti atom yang bermuatan positif dengan elektron yang berasal dalam lintasannya. Selain itu, massa atom ini berpusat di inti atom dan sebagian besar atom volume tersebut merupakan ruang hampa. Hal ini dibuktikan dari hasil percobaan penembakan logam oleh sinar alfa yang dikenal juga dengan percobaan Geiger-Marsden. Penutupan. Kesimpulan. A. Hal yang berkaitan dengan perkembangan teori atom di antaranya teori atom yang dikembangkan oleh George Dalton, J.J. Thomson,
Rutherford, dan Niels Bohr. B. Kelemahan yang terdapat pada masing-masing teori atom, yaitu teori Dalton tidak menerapkan hubungan antara larutan senyawa dan daya. Salah ini. Penutup. Kesimpulan. A. Hal yang berkaitan dengan perkembangan teori atom, diantaranya teori atom yang dikembangkan oleh J.J. Thomson, Rutherford, dan Niels Bohr. B. Kelemahan yang terdapat pada masing-masing teori atom, yaitu teori atom Thomson tidak dapat menjelaskan susunan muatan positif dan negatif dalam bola atom tersebut. Teori atom Rutherford tidak dapat menjelaskan spektrum warna dari atom berelektron banyak. C. Kelebihan yang dimiliki oleh beberapa model teori atom Thomson adalah menerangkan adanya partikel yang lebih kecil dari atom yang disebut partikel subatomik dan dapat menerapkan sifat-sifat elektrik atom. Rutherford adalah fenomena penghamburan sinar alfa oleh lempeng tipis emas dan mengemukakan keberadaan inti atom. Bohr adalah mengaplikasikan teori kuantum untuk menjawab kesulitan dalam model atom Rutherford. Saran: setiap penelitian pasti ada kekurangan, jadi setiap penelitian pasti juga akan ada perbaikan. Begitupun dengan teori-teori yang ada pada perkembangan atom yang selalu disempurnakan. Maka saya sebagai penyusun sudah sadar bahwa makalah ini jauh dari kesempurnaan karena saya memiliki keterbatasan yang tidak dapat saya pungkiri. Untuk itu saya berharap kritik dan saran yang membangun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.